Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa membaca Al-Quran, ibadah yang kita hadiahkan, kita niatkan untuk orang yang ahli kubur, apakah sampai kepada mereka, ataukah terhalang, ataukah ditolak, ataukah sia-sia, atau bagaimana? Kita lihat hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa lihat dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, ini imam yang sangat besar ya, murid dari Ibnu Taimiyah. Ya. Di sini dikatakan dalam kitab beliau, Al-Mas'alah sadisata ashar. Wahia hal tantafi'u arwahul maut bisyai'in min sa'il ahya'i amla. Apakah bermanfaat ya untuk arwah-arwah dari orang yang mati dari perilaku dari orang yang hidup? Fal jawabu annaha tantafi'u min sa'il ahya'i bi amrayni mujma' 'alaihima baina ahli sunnati minal fuqaha'i wa ahli hadits wa tafsiri. Jadi di sini mengatakan bahwasanya semuanya itu bermanfaat. Jadi perilaku dari orang yang hidup, maksudnya membaca Quran dan seterusnya itu bermanfaat untuk orang yang mati ya. Itu ittifaq ya dari ahli sunnah, ahli fikih, ahli hadits dan juga ahli tafsir. Apa sih hujjahnya ahaduhuma ma tasabbaba ilaihil mayit fi hayati? Ya, apa yang karena sebab dari mayit dalam keadaan hidupnya dulu. Itu kenapa orang yang ketika hidup itu mendoakan mayit itu bermanfaat. Kemudian yang kedua itu doa muslimin lahu istighfaruhum lahu wassadaqatu wal hajju 'ala niza'in ma alladhi yasilu ilaihi min thawabihi hal thawabul infaq aw thawabul amal ya. Doa muslimin juga nyampe wa istighfaruhum dan juga istighfar mereka wa shadaqah wal hajj ala niza, dan juga itu haji untuk orang yang telah dicabut, maksud itu bagi orang yang telah meninggal. Jadi semuanya itu sampai kepada mayit. Tapi pertanyaan apakah yang nyampe itu apakah pahala infaknya ataukah pahala amal ya. Fa inda jumhur yasilu thawabul amal an nafsihi ya. Jadi yang nyampe itu adalah pahala amal dirinya. Wa inda ba'dil hanafiyyati innama yasilu thawabul infaq. Tetapi sebagian dari mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya yang nyampe itu adalah pahala infaknya. Wa ikhtulifa fil ibadatil badaniyah kasawmi was salati wa qiraatil qur'ani wa dzikri fa madhhabul imam Ahmad wa jumhur salafi usuluha wa huwa qaulu ba'di ashabi Abi Hanifah. Jadi sini itu berbeda pendapat dalam masalah ibadah badani, apakah puasa, sholat, baca Quran itu zikir apakah nyampe. Menurut Imam Ahmad dan jumhur ulama salaf, jadi bagi mereka yang mengikuti ulama salaf itu nyampe usuluha, dan juga sebagian dari pendapat dari mazhab Hanafi mengatakan sampai. Kemudian di sini apakah Imam Ahmad mengatakan sampai itu apakah beliau mempunyai hujjah? Ya. Nasu ala hadzal Imam Ahmad fi riwayat Muhammad bin Yahya al-Kahal qala qila li Abi Abdillah ar-rajulu ya'malu shay'an min al-khairi min salatin aw sadaqatin aw ghairi dhalik fa yaj'alu nisfahu li abihi aw li ummihi qala arju wa qala al-maytu yasilu ilayhi kullu shay'in min sadaqatin aw ghairiha. Adalah seorang laki-laki melakukan suatu kebaikan, kemudian dia bertanya, saya ingin menjadikan setengah amalku itu untuk bapakku dan ibuku. Kata beliau, semuanya itu nyampe, baik sedekah maupun yang lainnya. Wa qala iqra ayatal kursi salatsa marrat. Bacalah juga ayat kursi 3 kali, kata Imam Al-Kahal itu. Qul huwallahu ahad. Dan katakan Allahumma inna falahu li ahli al-maqabir. Ya Allah jadikanlah padilahnya itu ahli kubur. Bahkan belum menyuruh seorang laki-laki itu membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad itu, dan langsung nanti dia berdoa supaya padilahnya itu sampai kepada ahli kubur ya. Walakin wal masyhuru min mazhab Syafi'i wa Malikin anna dzalika la yasilu ya. Dalam al-masyhur yang terkenal ya, yang yang umum dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mazhab Nahdlatul Ulama wa Nahdlatul Wathon dan sebagainya, dan juga mazhab Malik yang dianut oleh orang-orang di Afrika bagian utara seperti Maroko dan seterusnya, bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Dar, selamat datang di kebenaran. Tapi ntar dulu, nanti bisa dibaca dalam kitab Ibnu Rif'ah, bahwasanya jelas Al-Quran tidak nyampe, kata Imam Asy-Syafi'i, jelas Al-Quran tidak sampai. Caranya dengan mendoakan kepada mayit supaya bacaan Quran itu nyampe. Jadi di sana itu seolah-olah itu bukan Quran itu yang nyampe, akan tetapi yang nyampe itu adalah doa dari orang yang hidup itu supaya disampaikan Al-Quran. Nah, itu cara politik politik dilakukan oleh mazhab Syafi'i di dalam menyampaikan pahala Al-Quran itu kepada ahli mayit. Emang boleh berpolitik dalam agama? Boleh berpolitik dalam agama. Contohnya apa? Ketika Nabi Ayub mengatakan ketika beliau sakit itu, nanti kalau saya sehat, saya akan memukul engkau, kepada istrinya. Kebetulan ketika itu tidak sabar terhadap penyakit dari Nabi Ayub. Nanti kalau saya sudah sehat, saya akan pukul engkau 100 kali gitu. Nah, kemudian Nabi Ayub itu sehat, kemudian kasihanlah, masa saya harus pukul istri saya 100 kali ya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ayub, wa khudh bi yadika dhiltan fadrib bihi fala tahnas innahu wajadnahu sabira innal 'abda innahu awwab. Nah, jadi suruh ngambil lidi, kemudian jadikan 100, kemudian dipukul istrinya itu dengan pukulan yang sangat ringan ya. Yaitu politik di dalam bernazar ya. Jadi di sini dalam mazhab Syafi'i ya seperti itu. Jadi Al-Quran itu tidak nyampe, akan tapi diubah dengan membacakan doa kepada mayit itu supaya bacaan Al-Quran itu nyampe. Wa dhahaba ba'du ahli bid'ah min ahli al-kalam annahu la yasilu ila al-mayti syai'un albattah la du'a wala ghairah. Jadi tidak ada, kalau menurut ahli bid'ah dan juga ahli kalam, yaitu orang-orang yang ahli kalam, ahli filsafat lah ya, tidak nyampe sedikit pun itu doa maupun selainnya. Ini ahli bid'ah. Jadi yang mengatakan tidak nyampe adalah ahli bid'ah ya. Kemudian fadalilu ala ittifa'ihi bima tasabbaba ilaihi fi hayatihi marwa Muslim fi sahihihi min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Ya, jadi di sini ya yang terkenal ya bahwasanya semuanya itu nyampe, terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang saleh. Ini dalam artian pahala yang tidak dilakukan oleh orang lain, ini dilakukan oleh dirinya sendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian apa Ibnu Qayyim lagi berhujjah, wa fi sahih Muslimin aidan min hadits Jarir bin Abdullah qala Rasulullah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Jadi siapa saja yang menghidupkan sebuah perilaku baik, maka nanti kemudian ada yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya itu. Dan begitu juga sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana 'alaihi wazruha wa wazru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Jadi dan juga sebaliknya, melakukan keburukan kemudian orang lain mengikutinya, kemudian dia akan mendapatkan dosa dari orang lain itu tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya itu. Ya, di sini kemudian sebelum terakhir ya, di sini dikatakan bahwasanya wa qad dalla ala hadza qauluhu ya la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam. Jadi tidak dibunuh seorang jiwa secara zalim kecuali nanti akan mendapatkan dosa dari anak Nabi Adam. Siapa anak Nabi Adam itu? Yaitu Qabil, atau bahasa orang Yahudi atau bahasa orang Kristen itulah Kain. Kain yang telah membunuh Habil. Ya, kemudian terakhir ya di sini dikatakan bahwasanya
Nah, itu akhir kalam, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Di sini dikatakan bahwasanya apabila kalian itu salat pada mayit, maksudnya salat jenazah, fa akhlisu lahu du'a. Maka kalian ikhlaskanlah, murnikanlah doa, karena doa itu nyampe kepada mayit. Nah, di sini dalilnya mazhab Syafi'i bahwasanya doa itu nyampe, makanya ketika selesai membaca Al-Qur'an itu kita berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah Al-Fatihah, Yasin dan seterusnya kepada mayit." Jadi seolah-olah bukan Quran itu yang nyampe, tapi doa orang itu yang nyampe dengan doa, yaitu supaya disampaikan Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.